Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1 Channel 20080 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Berikut materinya. Adapun pengertian dari pajak penghasilan atau PPh pasal 21 dari dua pendapat, yaitu dari Waluyo dan Hidayat. Dan dari kedua pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan orang pribadi tersebut. Adapun subjek pajak penghasilan pasal 21 ialah: pertama, orang pribadi, yaitu sebagai subjek pajak bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ketiga, ada badan, sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap atau BUT, bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. Berikutnya ada objek pajak penghasilan atau PPh pasal 21, yaitu: 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, mingguan, satuan, upah borongan ataupun upah yang dibayarkan secara bulanan. Kelima, imbalan bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah, atau lainnya. Ketujuh, ada penghasilan yang berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan tersebut. Yang kedelapan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus masih pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan lain-lainnya. Adapun penghasilan tidak kena pajak atau PTKP pasal 21 ialah: 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua tersebut. Yang keempat, ada zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Adapun tarif penghasilan tidak kena pajak orang pribadi atau PTKP itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu PTKP untuk laki-laki atau perempuan yang masih lajang, yang kedua PTKP untuk laki-laki yang sudah menikah, dan yang terakhir ada PTKP suami dan istri digabung. Untuk tarifnya sendiri bisa dilihat pada layar berikut ini. Sedangkan untuk tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 itu sendiri, yang berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh yang diterapkan di penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, yaitu berupa PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 UU PPh, Undang-Undang PPh, sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun dan iuran THT yang dibayar sendiri dikurang PTKP kemudian dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Untuk penerima pensiun berkala, adapun rumusnya penghasilan neto dikurang PTKP kemudian dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya pensiun dikurang PTKP kemudian dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh.
Adapun pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan, rumusnya adalah penghasilan bruto dikurang PTKP kemudian dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Untuk tarif progresif pajak penghasilan pasal 21 sendiri ialah memiliki 4 lapisan. Yang pertama ada penghasilan dari 0 sampai 50 juta sama dengan 5%. Kemudian ada penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, itu adalah 15%. Ada lagi yaitu penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, persentasenya adalah 25%. Dan terakhir yaitu penghasilan yang di atas 500 juta, persentasenya adalah 30%. Adapun kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 ialah pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap. Berikut kewajiban pemotong pajak. Yang pertama, setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua, pemotongan pajak dapat mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya. Yang keempat, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap maupun kepada orang pribadi bukan pegawai tetap, penerima uang pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.